kita mengadakan MTQ ini juga dalam rangka untuk mempercepat vaksin ya yang ada di Tanjung Jabung Barat. Artinya secara untuk persiapan atau pertanyaan dari masyarakat, pelaksanaan MTQ di Kabupaten Tanjung Jabung Barat aman atau tidak, bisa dikatakan aman Pak Bupati? Insya Allah. Nah ini kita sudah kumpulkan kerupuk, keletek. Nah mereka kita kumpulkan dalam satu wadah, mereka untuk jadi bingkisan souvenir gitu. Setiap hari Kamis, seluruh pegawai negeri Tanjung Jabung Barat itu memakai baju batik khas Tungkal. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tribuners dimanapun berada yang selalu menyaksikan program-program di Tribun Jambi. Termasuk kali ini saya Samsul Bari akan membawakan program wawancara eksklusif bersama tokoh Jambi, di mana saya berada di Bumi Serengkudayo, serentak ketujuan yaitu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kabupaten Tanjung Jabung Barat kita ketahui menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan MTQ ke-50 tingkat Provinsi Jambi, meskipun kita ketahui bahwa saat ini di tengah pandemi COVID-19. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kabupaten dalam mensukseskan dan juga untuk mencegah terjadinya penyebaran baru COVID-19. Terkait hal tersebut, kita akan membahas bersama dengan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang saat ini sudah bersama kita, yaitu Bapak Anwar Sadat SAG MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Oke. Pak, ini boleh sapa Tribuners dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat nih Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada masyarakat Tanjung Jabung Barat dan pemirsa Tribun Jambi. Mudah-mudahan season ini, kegiatan kita hari ini dapat bisa berjalan dengan baik. Kami ucapkan selamat pada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kami. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Dan tentunya tetap mati protokol kesehatan Pak Bupati ya? Ya betul, karena betapapun sehat itu sangat penting. Sangat penting. Ya. Siap. Nah kalau kita bicara terkait dengan pandemi COVID-19, kemudian dengan pelaksanaan MTQ, tentu ini kan menjadi pertanyaan, bahayakah pelaksanaan MTQ dilaksanakan, kemudian karena takutnya ada penyebaran baru di tengah kondisi mungkin saat ini bisa dikatakan menurun, mungkin takutnya pada saat pelaksanaan atau setelah pelaksanaan itu ada penambahan. Tetapi kalau kita boleh bicara nih Pak Bupati, sebetulnya jadwal dari pelaksanaan MTQ ini sendiri apakah memang tahun ini atau sebelumnya telah direncanakan Pak Bupati? Iya, menyangkut jadwal sebenarnya beberapa kali selalu tertunda gitu. 2020 tertunda, 2019 juga tertunda karena alasan-alasan teknis, sekaligus juga pandemi pertama kali muncul 2019. Nah oleh karena itu pada tahun 2021 ini Tanjung Jabung Barat diminta untuk menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatul Quran tingkat provinsi. Nah oleh karenanya saya kira memang ini menjadi sebuah momen ya bagi kami Tanjung Jabung Barat. Pada satu sisi kita ingin menghadir kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas ya, sifatnya sudah terjadwal seperti ini kan harus terlaksana gitu. Sebagaimana juga PON ya, SEA Games dan sebagainya. Karena kita tidak tahu bahwa pandemi ini akan berakhir atau tidak gitu ya. Dan kita akan hidup berdampingan dengan pandemi ini. Nah saya kira ini merupakan sebuah eksemplar ya, sebuah model nanti kegiatan-kegiatan seperti ini dilaksanakan di tengah pandemi dengan protokol kesehatan yang cukup ketat, dengan standar-standar kesehatan. Nah ini bisa jadi model nanti bagi kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga kegiatan-kegiatan ini tidak terhenti ketika terjadi pandemi COVID ini. Itu satu sisi. Sisi yang lain saya kira kita mengadakan MTQ ini juga dalam rangka untuk mempercepat vaksin ya yang ada di Tanjung Jabung Barat. Karena
dengan kegiatan ini mereka terpacu gitu. Iya. Dan pemerintah daerah juga mengejar time-nya ini, karena kita sebentar lagi akan MTQ. Nah, oleh karena itu saya kira ini sebuah sebuah upaya lah. Jadi kesempatan untuk mempercepat proses vaksin di Tanjung Jabung Barat sehingga terjadi kekebalan sosial ya, herd immunity itu. Nah, sehingga ini menjadi momentum. Jadi di samping MTQ ya juga momentum kita untuk melakukan vaksin, sekaligus juga untuk mentreatment masyarakat kita Tanjung Jabung Barat sejauh mana dampak COVID, sejauh mana COVID yang melanda di Tanjung Jabung Barat. Nah, dengan kegiatan MTQ inilah akhirnya semua stakeholder mulai dari provinsi ya, kemudian kabupaten dan seluruhnya kepolisian, TNI, seluruh mereka bersatu padu gitu untuk men-tracing seluruh masyarakat Tanjung Jabung Barat dalam kondisi dalam penanganan COVID. Alhamdulillah hari ini kita positivity rate kita cukup rendah ya. Nah, ini terbukti bahwa yang dirawat di rumah sakit kita hanya tinggal 12 ya. Kemudian isoman kita ada 23. Isoter kita tinggal 5 ya. Dan kemarin juga ada kawan teman-teman dari peneliti ya, dari Dinas Kesehatan, dari Universitas Jambi, dari UIN dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa Tanjung Jabung Barat dalam kondisi aman gitu ya. Kondisi aman maksudnya COVID-nya sudah melandai ya. Tapi kita tidak mesti harus euforia dulu kan, karena takut nanti kalau dalam kondisi aman lalu positivity rate kita rendah ya, nanti masyarakat euforia. Nah, kalau euforia nanti kita takut menimbulkan klaster baru atau klaster MTQ kan. Nah, ini yang kurang. Nah, ini yang kita hindari gitu. Nah, oleh karena itu ada tahapan yang kedua. Hari ini kita terus melakukan serbuan vaksin ya. Karena hari ini cuma 2 saja nih, serbuan vaksin dan masker gitu ya. Jadi kita beberapa hari ke depan itu akan memberikan masker kepada masyarakat supaya mereka dalam kegiatan-kegiatan di luar rumah atau berjalan di luar rumah mereka menggunakan ini. Kemudian mereka selalu membawa kartu vaksin gitu untuk menjamin bahwa masyarakat kita sudah divaksin. Nah, supaya masyarakat kita khususnya di Kota Kuala Tungkal ini tidak terdampak COVID, artinya orang dari luar bawa. Ya, betul. Misalnya teman dari Tribun dari Jambi masuk ke Tungkal, ya enggak? Akhirnya pakai kartu COVID, bahwa sudah divaksin dalam rangka untuk mensterilkan. Jangan sampai nanti sudah kita Tungkal sudah bagus, COVID-nya sudah rendah, nanti ada orang luar nanti masuk kan. Nah, orang luar ini masuk, khawatir nanti menimbulkan klaster baru lagi. Nah, artinya secara untuk persiapan atau pertanyaan dari masyarakat, pelaksanaan MTQ di Kabupaten Tanjung Jabung Barat aman atau tidak, bisa dikatakan aman Pak Bupati. Insya Allah, karena kita protokolnya sangat ketat. Jadi seluruh kapilah ofisial mereka sebelum masuk ke Tungkal mereka sudah di PCR di kabupatennya masing-masing, di kabupaten kota masing-masing. Nanti setelah mereka masuk ke Kuala Tungkal, mereka sudah kita screening. Nah, mereka akan kita antigen lagi. Nah, setelah antigen, kalau negatif baru masuk ke Kota Kuala Tungkal dan masuk ke hotel atau rumah kapilah yang sudah disediakan. Nah, kalau negatif, kalau positif, mereka akan langsung kita isolasi. Nah, atau nanti dengan kebijakan panitia MTQ, bisa saja mereka kita pulangkan ke kabupaten kotanya. Jadi artinya mereka yang ikut perhelatan MTQ ini betul-betul bebas dari COVID gitu. Dan pertama mereka bawa kartu sudah vaksin. Yang kedua mereka harus bawa PCR ya. Dan nanti masuk di Tungkal kita akan antigen lagi. Ada 3 lapisan. Ada 3 lapisan memastikan supaya memang kapilah ofisial itu memang dalam keadaan
bersih dari COVID. Karena kita membayangkan kurang lebih 1.600 ya. Ada 1.600 nanti dari kapilah, ofisial gitu. Kemudian mungkin dari keluarga mereka juga datang nanti kan. Nah, jadi kita memperkirakan ada 1.600-an lah rombongan yang akan berada di Kuala Tungkal dalam jangka waktu kurang lebih 1 minggu. Tapi kalau untuk ini kan kalau misalnya untuk peserta atau kafilah nih Pak Bupati, mungkin kita sudah pastikan mereka aman karena udah dari daerah masing-masing sudah di PCR, kemudian masuk ke Kuala Tungkal juga dari rapid antigen. Tapi kalau untuk masyarakat umum yang ketika masuk ke Tungkal sendiri seperti apa nih Pak Bupati untuk? Nah, nanti iya masyarakat daerah umum pertama mereka harus membawa kartu vaksin bahwa sudah divaksin. Yang kedua, kita akan mengambil sampel nanti. Misalnya ada 10 orang yang masuk, mungkin 1 atau 2 kita rapid antigen gitu. Sehingga itu dalam rangka untuk menjaring. Jangan sampai nanti dari tungkalnya dari luar aman gitu kan, ketika masuk mereka juga masih terpapar COVID kan. Jadi nanti di penyekatan masuk, nah nanti mungkin ada 1-2 yang kita jadikan sampel gitu. Jadi untuk masuk ke Tungkal pun nanti juga bakal ada penyekatan Bapak? Ada penyekatan, dan nanti juga kita Satpol PP dan tim gugus tugas COVID juga selalu merazia gitu untuk menjamin selama 1 minggu ini tidak ada yang terpapar COVID gitu. Artinya tugas berat Pak Bupati ya. Ya. Ini Satgas COVID ini harus kerja keras untuk memastikan bahwa pelaksanaan MTQ tidak menjadi klaster baru Pak Bupati. Betul. Ini tugas berat memang karena terus terang saja masalah MTQ-nya juga sukses gitu kan. Tuan rumah juga sukses. Dan yang paling penting adalah MTQ-nya sehat. Iya. Nah, MTQ sehat inilah yang jadi tugas berat kami gitu. Karena takut ketika mereka balik ke daerah malahan dibilangnya bawa dari Tungkal nih Pak. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai mereka setelah pulang dari Tungkal mereka terpapar kan COVID. Nah, maka oleh karena itu di pemondokan kita sudah siapkan nakes gitu. Jadi nakesnya juga sudah ada, rapid antigennya juga sudah ada, kita siapkan di situ. Bahkan kita sudah menyiapkan box sampah masker gitu. Jadi selama ini kan masker itu dibuang sama dengan sampah-sampah biasa gitu. Jadi sampah-sampah yang yang bekas masker pakai, masker dan sebagainya itu nanti kita akan buatkan tong sampahnya tersendiri. Karena takut nanti dari situ juga terpapar COVID gitu. Nah, ini sudah kita siapkan di setiap pemondokan itu. Kalau pemondokan berapa banyak untuk kita siapkan Pak Bupati? Jadi 11 kabupaten kota ini kalau hotel hampir semuanya dipakai. Kemudian rumah kalau kurang lebih 60 lah. Hampir 60 rumah kita pakai gitu. Karena satu rumah itu jangan lebih dari 20 atau 30 orang. Takut nanti di rumah itu justru dalam rumah berkerumun kan? Bukan di luar rumah kan, dalam rumah gitu. Maka kita sudah siapkan satu kapilah itu 5-6 rumah. Jadi supaya mereka tidak berkerumun dalam satu rumah itu. Kalau untuk pemondokan sendiri Pak Bupati, sebelum kafilah datang menepati, apa yang kita lakukan Pak Bupati? Apakah mungkin ada sterilisasi atau seperti apa Pak Bupati? Ya, kita disinfektan, kita semprot sterilisasi rumah. Kemudian protokol kesehatannya kita lengkapi, alat cuci tangan apa semua, masker juga kita lengkapi, kemudian dokter juga nanti ada di situ, nakesnya juga untuk ngecek suhu kembali sebelum masuk. Dan kita sudah menyiapkan setiap satu rumah kafilah itu satu ambulan. Nah, ambulan ini untuk mengantisipasi ya, jangan sampai nanti ada peserta musabakah ini yang terpapar. Jadi kita sudah meminta kepada Pak Gubernur untuk menghimbau seluruh kabupaten kota membawa satu ambulan masing-masing. Jadi misalnya Bungo satu ambulan, Kerinci satu ambulan gitu. Dan mereka lah yang akan nanti memobilisasi itu. Karena kita takut nanti
satu kapilah itu kan bisa sampai 100 orang gitu. Sampai 60, ada yang lebih 100 lebih kan. Nah, di Tanjung Jabung Barat aja juga ratusan juga gitu kan. Dia tertampung ambulan Nah, jadi ambulan. Jadi karena ambulan kita mungkin terbatas, kita harapkan dari kabupaten kota juga menyiapkan ambulan dan petugas medisnya membawa dari kabupaten kota masing-masing. Terkait dengan gubernur nih Pak Bupati. Iya. Seperti apa Pak Gubernur memandang kesiapan dari kabupaten Pak Bupati? Pak Gubernur pada prinsipnya mengatakan bahwa Tanjung Jabung Barat siap. Beliau mengatakan nampaknya Tanjung Jabung Barat sudah siap, dan kita memang saya lihat sudah luar biasa kesiapan kita kan. Hampir setiap venue yang akan kita ini kan, yang kita adakan kegiatan lomba-lombanya juga sudah siap semua. Nah, salah satu yang sangat memuaskan Pak Gubernur itu ialah satu tempat kegiatan lomba itu kapasitasnya itu di atas 1.000. Artinya kalau standar protokol kan 30%, 40% atau separuh gitu kan. Nah, kalau kita satu tempat itu sudah ribuan daya tampungnya, nah kita cuma menampung 20, 30 ya orang, itu saya kira cukup cukup sehat gitu. Pastikan tidak ada kerumunan. Nah, pasti tidak kerumunan karena luas anunya itu, tempat-tempatnya cukup luas ya. Nah, inilah yang membuat Pak Gubernur saya yakin bahwa Tanjung Jabung Barat bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Kalau untuk instruksi kita Pak Bupati kepada Satgas, kemudian kepada panitia, apa nih Pak Bupati? Ya, saya sejak awal mengatakan dengan Satgas dan panitia ya untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong, karena tugas MTQ ini bukan tugas bupati saja. Ya, bupati saja kan. Nah, banyak kegiatan-kegiatan lain, sehingga saya menghimbau bahkan menekan ya pada setiap OPD itu punya tanggung jawab. Maka kami bentuklah OPD koordinator kapilah A, OPD koordinator kapilah B gitu. Sudah semua kita buat secara sistematis seperti itu. Ini dalam rangka untuk meminimalisir jangan sampai nanti ada yang tidak terlayani dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Satgas Covid juga kita harapkan juga berkeliling gitu ya, termasuk Satpol PP, pengamanan tempat-tempat lokasi gitu. Nah, termasuk taman-taman kota yang sudah kita bersihkan. Kemudian pedagang-pedagang yang memakai bahu jalan ya. Ini saya sudah kemarin himbau untuk bisa menjaga keindahan kota gitu. Lagi datang nih dari luar kabupaten. Iya, nanti ada tamu datang nengok Tungkal, langit Tungkal itu sama laut katanya ya. Nah, jadi ini kesan inilah yang ingin kita bangun. Jadi melalui kesempatan ini juga saya menghimbau para pedagang-pedagang kaki lima di Tanjung Jabung Barat ya untuk juga menjaga keindahan ya. Karena bukan saja tamu dari Provinsi Jambi, kita akan juga mengundang dari kabupaten tetangga, Tembilahan ya, dan boleh jadi nanti juga dari Riau dan sebagainya. Saya kira ini tidak menutup kemungkinan. Nah, oleh karena itu saya juga menghimbau ini seluruh pedagang-pedagang kita yang kaki lima ya untuk menjaga jangan sampai dagangan-dagangannya itu berada di tengah jalan ya. Di tengah jalan, memakai bahu jalan, kemudian parkir sembarangan gitu. Di Tungkal terkenal ya dia. Tungkal agak terkenal berarti. Nah, Samsul tahu lah gitu kan. Tungkal ini parkir di sini, parkir di sini, parkir di sini kan. Hingga kesannya semraut. Jadi insya Allah nanti kita bekerja sama dengan Lantas ya, Lantas Kepolisian untuk mengatur parkir-parkir yang di tengah jalan yang semraut. Supaya tertata rapi lah. Jadi harapan kita tamu datang ke Kuala Tungkal ya timbullah kesannya kan. Ya, kesan baik. Nah, kesan baik lah ya. Apa bahasanya tuh? Pandangan pertama. Iya, pandangan pertama. Menimbulkan kesan, seterusnya terserah Anda gitu. Nah, harapan kita seperti itu. Hingga mereka masuk ke Kuala Tungkal nyaman, senang, apalagi mereka tahu bahwa
Tungkal ini banyak kulinernya gitu kan. Iya, betul. Nah mereka bilang, Pak Bupati, kami mau ke Tungkal, ngapa mau makan ikan katanya. Nah ini, dan alhamdulillah ini menjadi sumber rezeki lah bagi pedagang-pedagang kita nantinya, harapan kami. Ini kalau ngomongin kuliner Pak Bupati, Iya. memastikan bahwa kafilah kita tidak ngopi sembarangan gimana? Ini kan kalau di Tungkal kan terkenal ngopi nih Pak Bupati. Betul, kita harapkan para kafilah juga sudah kita siapkan di pemondokan-pemondokan. Tapi kalaupun demikian ya kita tidak menutup kemungkinan ya, karena di Tungkal ini terkenal warung kopinya kan, warung kopi Mael dan sebagainya kan. Saya kira ini tidak menutup kemungkinan, cuma kami menghimbau bagi kafilah-kafilah nanti yang mau ngopi keluar untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan sampai nanti ngopinya di luar, nanti balik dari situ juga terpapar COVID gitu. Iya. Ya, ini harapan kami. Tapi jangan sampai terlalu banyak ngopi, ntar ketiduran pas lomba Pak Bupati ya. Nah kalau kita ngomongin terkait dengan ngopi tadi, kemudian makan, artinya kan ada impact daripada pelaksanaan MTQ ini Pak Bupati. Yeah. Nah kalau impact sendiri kalau kita lihat seperti apa nih Pak Bupati? Iya, saya kira ini multi efek sebenarnya ya. Tidak hanya perhelatan musabaqah tilawatil Quran ansih ya. Tapi juga efeknya luar biasa saya kira. Nanti mobilitas orang cukup tinggi ya. Kendaraan juga cukup tinggi. Salah satunya kemarin kita minta kepada pihak Pertamina untuk mensuplai minyak dengan kapasitas yang agak dilebihkan gitu. Jangan sampai nanti ada dari kabupaten kota yang sampai ke kota kehabisan minyak, ngisinya kan jauh keluar sana gitu. Nah jadi kita juga kemarin sudah menghubungi Pertamina. Nah lalu yang kedua, termasuk pedagang-pedagang ini, pedagang-pedagang rumah makan kan, pedagang-pedagang warung-warung kopi, kemudian termasuklah sektor-sektor UMKM kecil kita, termasuk yang jual-jual kerupuk, jual kletek gitu kan. Nah ini harapan kami untuk berbenah diri sekarang ini, karena mereka sudah mendapat order sekarang ini luar biasa ya. Yang UMKM udah mulai dapat order. Terutama baju batik Tungkal kan, nah seperti apa yang saya pakai ini kan. Belum belum ya. Nanti ada untuk Samsul itu. Berarti batik udah mulai Pak Bupati ya? Udah. Jadi di pedagang sektor UMKM kita, pengrajin batik ini sekarang kehabisan nih. Iya, kehabisan stok. Mereka sudah tutup close sudah gitu. Saking banyaknya itu kan. Kita akan menyiapkan 1.400 potong pakaian. Ini yang itu khas Tungkal. Khas Tungkal. Ini nanti yang akan kita berikan ke setiap kafilah itu. Nah, belum lagi nanti untuk untuk bazarnya gitu kan. Dan alhamdulillah hari ini mereka bersyukur gitu. Karena selama ini perhatian pemerintah di sektor pembatik ini agak kurang ya. Betul. Dan mereka biasanya tahun dulu beberapa tahun pokoknya 10 tahun yang lalu mereka buat 5 tahun baru laku, itu pun 1-2 katanya kan. Dan pemasaran kemana Pak Bupati ya? Nah, sekarang alhamdulillah kebanjiran dan mereka sangat apresiasi gitu dengan apa yang kita lakukan. Dan hari ini mereka setiap hari pagi sore malam membatik itu, sekaligus minta model-model corak-corak batik yang diminta oleh pesanan-pesanan. Nah ini belum lagi, ini MTQ-nya. Nah MTQ-nya saja mereka kewalahan gitu. Nah belum lagi nanti OPD ya. Nah OPD-nya juga sekarang baru 6 OPD saja belum tercukupi. Karena ini juga menjadi prioritas juga kita Pak Bupati untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah dan kita alhamdulillah juga kita tahu Tanjung Jabung Barat ini kan penghasil kerupuk ya. Kerupuk udang. Nah, Samsul kan enggak tuh kerupuk udang itu sekaligus kleteknya itu. Iya, kletek. Nah, ini kita sudah kumpulkan kerupuk, kletek. Nah, mereka kita kumpulkan dalam satu wadah, mereka untuk jadi bingkisan souvenir gitu yang akan kita berikan ke kafilah-kafilah. Ada 1.400 lebih lah souvenir itu. Dan alhamdulillah lah
sektor UMKM yang pembuat kletek ini kebanjiran order sekarang nih. Karena mungkin kalau kita ketahui dengan pandemi kan agak sulit juga Ya, itu dengan ini suasana menjadi peningkatan untuk betul. mereka. Dengan suasana pandemi mereka mengeluhkan. Artinya mereka buat 10 paling-paling laku 2 gitu kan. Akhirnya biaya produksinya banyak, hasilnya tidak mencukupi sehingga tekor. Dan alhamdulillah dengan adanya MTQ ini mereka mendapat rezeki yang ya lebih lah dari hari-hari biasa dan menggiatkan kembali mereka untuk untuk membuat cemilan-cemilan khas Tanjab Barat ini. Dan ketika kita udah kasih menjadi souvenir ke kafilah-kafilah, ketika balik mungkin bisa menjadi kenangan lah buat masyarakat kalau pengen makan kletek, mungkin harus ke Tungkal dulu pesan berarti ya. Iya betul. Nah kita sudah menyiapkan satu lokasi gitu. Itu lokasi ini di rumah di rumah Sekda lama itu yang di Gedung Runtuh. Itu kita jadikan semacam ruang-ruang ya. Nah di situ nanti setiap kafilah kami silahkan ke sana situ. Oh, artinya kita udah menyiapkan tempat. Iya, tempat jualannya gitu. Jadi di situ ada kerupuk, di situ ada kletek, di situ ada jubah-jubah batik, di situ ada sirup pedada gitu ya. Sirup pedada. Terkenal dulu berarti ya. Dulu ada sirup pedada. Nah, kita munculkan lagi di situ ada sirup pedada. Kemudian juga situ ada penggiat-penggiat kopi nanti di situ. Ya, seluruh kelompok-kelompok kopi Liberika kita buatkan di situ sehingga tamu-tamu yang datang dari luar kita arahkan ke sana nanti dia untuk berbelanja oleh-oleh khas Tungkal gitu ya. Artinya kalau kita bicara tidak hanya MTQ, artinya efek daripada pelaksanaan ini pun juga berimbas kepada UMKM di Tungkal berarti Pak Bupati. Betul. Nah, harapan saya seperti itu karena ini kan amanah dari Pak Presiden Jokowi juga yang selalu menekankan, beliau berulang kali menyampaikan gas dan rem gitu ya. Artinya ketika COVID-nya melandai, kita gas ekonominya gitu. Nah, ketika COVID-nya tinggi, ekonominya kita turunkan gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti gara-gara COVID ini perekonomian masyarakat kita mati. Nah, inilah dengan suasana MTQ ini kita memantik gitu ya, memberikan stimulan mereka untuk kembali bergeliat tuh di sektor UMKM yang luar biasa di tengah COVID ini. Yang paling terdampak itu adalah kuliner gitu kan. Orang tidak boleh ngopi lama-lama, orang tidak boleh makan lama-lama dan sebagainya, dan daya beli masyarakat pun juga rendah gitu. Nah, mudah-mudahan hikmah dari MTQ ini ya penjual kopi kita hidup, penjual kletek kerupuk juga hidup, pembatik sirup pedade itu juga hidup gitu kan. Dan ini juga mendapatkan tambahan ekonomi ke masyarakat kita. Dan kita harapkan dengan tamu dari luar Kabupaten Tanjung Jawa Barat ini perekonomian menjadi jangka panjang lah Pak Bupati ya. Betul. Jadi ajang promosi juga nih. Ya, kita sudah mendesain dan insya Allah nanti Dekranasda sudah membuatkan sebuah semacam tempatnya gitu untuk mereka-mereka yang bergeliat di bidang UMKM ini. Kita sudah buatkan dan saya sebenarnya sudah sejak awal sudah merangsang mereka gitu. Dan insya Allah kita akan kerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan ya yang mungkin nanti akan membantu dari sektor pendanaan, termasuk program CSR nanti kita masukkan, kita arahkan ke sana gitu. Artinya ada inovasi yang dilakukan Pak Bupati lah saat ini Pak Bupati. Iya betul. Karena pada saat kita menjabat kondisi lagi pandemi Pak Bupati. Betul. Ini menjadi tantangan berat kita juga Pak Bupati. Pejabat yang tidak enak ketika dilantik saat pandemi gitu ya. Jadi susahnya bukan main, tapi ini sekalian merupakan sebuah tantangan gitu ya. Tantangan inilah menuntut seberapa jauh pemikiran dan tindakan yang kita lakukan. Saya kira dengan pandemi seperti ini membuat seluruh pemerintah daerah itu tidak berdiam diri gitu. Selalu berpikir bagaimana upaya-upaya terobosan-terobosan yang bisa kita lakukan. Nah, termasuklah kita menggerakkan sektor UMKM ini dengan membuat peraturan bupati secara langsung ini. Nah, kalau tidak,
ya tidak ada daya pecutnya gitu. Jadi kalau orang kita suruh buat baju batik lalu kita tidak buatkan pangsa pasarnya, mereka akan mati kan. Nah ini tidak adil ya. Jadi oleh karena itu saya kira sektor hulunya kita buat, hilirnya juga kita sediakan gitu. Maka kita keluarkanlah peraturan bupati. Setiap hari Kamis seluruh pegawai negeri Tanjung Jabung Barat itu memakai baju batik khas Tungkal gitu ya. Khas Tungkal. Kalau dulu mungkin sudah ada pakai baju batik, mungkin belum khas Tungkal batik. Khas Tungkal, kalau yang maksud saya khas Tungkal itu dibuat di Tungkal, dijahit di Tungkal, dan belinya di Tungkal gitu. Ya. Kalau selama ini gimana Pak Bupati? Nah selama ini takutnya dibuatnya di Jambi gitu kan, dibuatnya di Solo. Nah lalu dibilangnya batik Tungkal. Jadi apa namanya, spiritnya itu tidak ada jadinya ya. Kita pengen anak-anak kita, remaja kita ya, sekaligus untuk mengurangi angka pengangguran. Yeah. Dan alhamdulillah satu pengrajin itu mempekerjakan 10-20 orang gitu, tetangga-tetangganya gitu. Nah jadi ini juga untuk sekaligus menurunkan angka pengangguran di tengah pandemi ini. Dan kalau Kafila udah pakai baju batik kita, kalau orang OPD yang belum makai mungkin jadi jadi pemicu juga Pak Bupati ya. Saya sudah selalu tekankan. Jadi kalau OPD, Pak Camat, saya bilang pegawai, kalau pakai baju batik luar ya malulah saya bilang kan. Betul. Karena kalau bukan kita yang menghargai buatan anak-anak kita ini, lalu siapa yang mau menghargai lagi kan? Walaupun memang harganya memang cukup mahal karena dia dibuat secara manual gitu ya. Dan tapi nilai estetisnya juga cukup baik gitu. Ini kalau untuk MTQ ini Pak Bupati, dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat berapa orang yang akan ikut? Kita menyiapkan 100 lebih ya kapilah kita dengan ofisialnya 102 apa 110 itu. Dengan target apa nih Pak Bupati? Ya. Ini kita sebagai tuan rumah, target kita apa? Saya kira targetnya berdasarkan kemampuan ya. Ya kalau juara umum memang agak berat saya tengok. Ya karena anak-anak kita saya tengok posisinya dari tahun ke tahun itu ya paling-paling ada 2 atau 3 lah yang dapat gitu kan. Ya kalau juara 3, juara 2 saya kira memang masih bisa kita kejar gitu. 1, 2. Tapi kalau juara kalau 1 agak berat gitu. Tapi harapan kita ya mudah-mudahan dapat juara umum lah. Jadi sukses tuan rumah menyelenggarakan MTQ, sukses juga juara kan. Nah yang ketiga sukses sehat ya. Iya betul. Artinya setelah selesai sini tidak ada klaster MTQ ya. Nah ini yang kita khawatirkan tuh. Oke siap Pak Bupati. Oke, ini perbincangan kita cukup panjang nih sama Pak Bupati. Sebetulnya masih banyak yang kita bahas nih Pak Bupati. Siap. Namun sepertinya sekian dulu Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati. Mungkin harapan kita ke masyarakat atau ke panitia boleh Pak Bupati? Ya, saya menghimbau kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat khususnya, mari sama-sama kita sukseskan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi ke-50 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kita jaga ketertiban, keamanan. Mari kita sambut seluruh tamu-tamu kita dengan rasa bangga, dengan rasa hormat, sehingga kita menjadi tuan rumah yang baik. Saya kira ini yang ingin kami sampaikan. Oke, siap. Dan semoga tadi Pak Bupati ya, MTQ sukses, tuan rumah jadi juara umum, dan sehat. Sehat, insyaallah. Oke, demikian perbincangan kita bersama dengan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, itu Pak Anwar Sadat, terkait dengan pelaksanaan MTQ ke-50 tingkat Provinsi Jambi, dan kita harapkan semuanya pelaksanaan ini aman, kemudian efeknya tadi Pak Bupati ya, efeknya bisa sampai ke masyarakat, dari UMKM mulai bergeliat, kemudian dari promosi kita juga cukup menjadi bahan lah untuk kita bagaimana memperkenalkan batik Jambi, kemudian kletek tadi khas Tungkal yang mungkin saat ini belum cukup banyak yang tahu, kemudian ada sirup pedada mungkin jadi bahan promosi kita juga untuk mempromosikan bagaimana Tungkal ini sesungguhnya, dengan harapan masyarakat juga
bersama dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menjaga keamanan, menjaga kebersihan sehingga citra dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu lebih baik ke depannya. Amin. Oke, demikian saya Samsul Bari. Demikian wawancara eksklusif kita. Nantikan wawancara eksklusif kembali bersama dengan Toko Jambi.